Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu altcoin yaitu Threshold nih, teman-teman. Atau dengan tickernya yaitu T. Dan per video ini saya record untuk altcoin satu ini udah menempati posisi ke-231 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kalian bisa lihat per video ini saya record juga yaitu di tanggal 3 Mei tahun 2025 untuk price atau harga dari koin atau token ini ada di sekitaran 0,017 US dollar per koinnya gitu. Dan ya tentu ini data pada hari ini atau per saat ini video ini saya record, jadi di kemudian hari sangat mungkin berubah baik naik maupun turun. Dan kita bakalan bahas banyak nih seputar altcoin Threshold ini dari segi fundamental sampai ke price action-nya juga. Dan ya seperti biasa disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan mungkin sebelum kita masuk ke chartnya, pertama-tama kita mau mampir dulu ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk indeks Fear and Greed ya di market crypto. Akhirnya nih, per video ini saya record kita berhasil masuk lagi ke fase greed ya, dimana bulan lalu kita sempat ada nih di extreme fear teman-teman, tapi sekarang kita udah masuk ke greed lagi dan ini juga menunjukkan ya seberapa cepat sentimen dari pelaku pasar itu berubah. Dan juga kalau kita coba lihat nih dari segi altcoin season index, teman-teman mungkin bisa mengamati ya. Per video ini saya record, altcoin season index juga udah naik nih untuk angka indeksnya ke 29, which means setidaknya meskipun memang masih cukup jauh ya dari angka batas altcoin season yaitu 75 ke atas, tapi paling tidak teman-teman kita udah keluar nih dari zona Bitcoin season yang mana sebelumnya kita sempat berada di angka indeks di bawah 25 teman-teman. Which means kita pada saat itu masuk ke Bitcoin season. Dan akhirnya sekarang sedang climbing up cukup signifikan dan kita keluar nih dari fase Bitcoin season dan paling enggak nih kita mulai perlahan naik ya teman-teman ya menuju ke altcoin season. Tapi meskipun seperti ini perjalanannya masih cukup panjang teman-teman, tapi ya paling enggak kita keluar dulu deh dari fase Bitcoin season ini. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran terkait kondisi makroekonominya atau seputar altcoin season ini, kalau misalkan teman-teman mau saya bahas lebih lanjut, boleh komen di kolom komen di bawah. Dan kalau misalnya banyak yang tertarik, bakalan saya update nih untuk makroekonomi dan juga mungkin pembahasan seputar altcoin season ini, teman-teman. Dan ya, kita akan langsung mampir aja ke chartnya, ke threshold ya. Nah, ini untuk chartnya. Tapi sebelum saya lupa, mungkin di sini kita akan coba lihat dulu untuk di bagian sini. Nah, di sini buat teman-teman yang belum tahu ya untuk threshold itu apa. Jadi gampangnya untuk threshold ini adalah suatu project yang mana punya konsep untuk mendukung kedaulatan pengguna dalam ekosistem Web3 melalui penerapan teknologi kriptografi atau ambang batas ya threshold kriptografi pada jaringan node terdesentral gitu. Dan di sini salah satu masalah ya. Jadi kalau teman-teman tahu ketika suatu project itu didirikan, alangkah baiknya project tersebut itu solve suatu problem, teman-teman. Jadi kalau projectnya itu nggak solve problem, ya jadinya kayak token-token nggak jelas gitu. Let's say kayak meme coin yang nggak ada utility ya. Tapi threshold ini ada utility-nya teman-teman. Dimana masalah yang dia solve adalah di sini kalian bisa baca untuk introduction ya. Dimana pengguna itu seringkali dihadapkan pada dilema antara privasi dan kenyamanan. Dimana harusnya mungkin teman-teman juga udah sering ya melihat dilema yang berkaitan dengan privasi dan keamanan ini. Dimana untuk pengguna ini bisa mendapatkan layanan dan juga fasilitas tertentu, para pengguna atau termasuk kita mungkin ya, ini seringkali harus mengorbankan privacy, dengan mungkin menggunakan data pribadi seperti lokasi dan lain-lain ya, kalian bisa baca-baca di sini. Dan dampak dari kompromi ini itu, bisa tentunya merugikan ya, mungkin bisa terjadi kebocoran data dan lain-lain gitu, kalian bisa baca-baca dari sini. Dan ya lebih kurang project dari Threshold ini bertujuan ya untuk solve atau mengatasi masalah yang telah disebutkan pada introduction ini dengan memanfaatkan teknologi yang memang disediakan nih oleh project dari Threshold ini. Dan mungkin teman-teman yang penasaran sama project-nya bisa baca-baca lebih lengkap nih seputar bagaimana Threshold ini bekerja dan lain-lain gitu, ekosistemnya dan juga sebagainya. Teman-teman mungkin bisa baca dan buat artikel sendiri bebas, teman-teman nggak harus baca di satu artikel aja, kalian bisa pakai artikel manapun, bisa baca dari sumber manapun karena saya nggak di-endorse juga. Jadi bebas kalian boleh mampir ke berita ataupun ke sumber manapun asalkan sumbernya itu kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan oke, di sini kita mampir dulu ke chartnya. Jadi untuk threshold di sini kita bisa mengamati ya. So far threshold ini listing di berbagai checks besar itu ketika berada di ya tahun-tahun kalian bisa lihat di 2022 lah ya. Di sini mungkin teman-teman juga bisa mengamati bahwasannya ketika dia listing memang cukup tinggi untuk kenaikannya, tapi sangat disayangkan ini seperti berbagai altcoin lainnya ketika dia naik ternyata dia boom lalu bust teman-teman ke bawah dan dia udah minus 90%-an lebih
hampir mirip ya sama berbagai altcoin lain juga ketika memang awal-awal listing mungkin volume transaksi masih besar, masih banyak orang-orang yang berspekulasi terhadap harganya, sehingga mungkin mendorong kenaikan sesaat, tapi setelah itu, ya ternyata kalian bisa mengamati nih turunnya sangat signifikan gitu teman-teman. Dan, kalau kita lihat ya dari sekitaran bulan Mei atau Q2 nih tahun 2022 sampai sekarang, ini threshold ini sebenarnya altcoin yang cukup unik karena dia nggak kemana-mana teman-teman. Kalau kita gambar ya, nah kayak gini dia tuh di sini-sini aja, di area konsolidasi ini nggak keluar teman-teman, nggak breakout atas juga nggak breakout bawah, jadi dia mondar-mandir aja di area konsolidasinya nih yang saya tandai dengan ya ini ya untuk kotak di sini teman-teman. Kalian bisa mengamati ya, di sini setiap kali dia hit ya, di area resistance yang terdapat di atasnya, ini dia punya kecenderungan untuk, kembali terkoreksi ke level-level yang lebih di bawah. Tapi begitu pula dengan sebaliknya gitu, ketika dia hit di area support-nya atau demand area-nya, di sini dia cenderung, dapat rebound gitu teman-teman. Dan di sini juga terakhir kali ya, kalau kita mengamati, di sini ada rebound nih dari demand zone atau demand area di sini, yang mana kalian bisa lihat, dari bottom-nya. Mungkin kita tarik ke atas itu rebound-nya cukup signifikan karena memang harganya juga udah cukup kecil ya. Jadi ketika dia naik signifikan juga ya tentu perubahannya terhadap harga akan sensitif terhadap kenaikan dan persentasenya. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah biasanya teman-teman ketika memang ada area seperti ini, artinya, beberapa sumber ya atau teori juga sempat mengatakan bahwasannya ada potensi nih ketika di demand area ini berarti ada buyers yang tertarik untuk membeli atau ada orang-orang yang melakukan akumulasi gitu teman-teman. Dan meskipun demikian, di sini juga teman-teman harus mengamati ya, atau harus realistis juga bahwasannya sebenarnya secara overall ini berada di, tren yang cukup downtrend gitu, atau tren yang cukup bearish ya. Kita nggak bisa bilang ini tren yang bullish, kalian bisa lihat sendiri dari topnya udah turun jauh. Dan ya, di video kali ini saya bakalan coba untuk kasih POV saya atau sudut pandang saya seputar, altcoin satu ini, tapi tentu jangan diambil sebagai saran finansial. Dan ya, di sini saya cuman mau sharing aja buat pendapat saya pribadi gitu. Sangat mungkin salah, sangat mungkin keliru, maka dari itu teman-teman harus banget riset dan analisa mandiri juga. Always do your own research dan always do diligence teman-teman. Dan ya, di sini yang pertama, untuk potensi ya, kita bisa mengamati bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir, threshold ini baru aja mendapatkan rebound dan reaction yang cukup positif dari demand area ini. So, I think dalam beberapa waktu ke depan ini ada potensi, menurut saya pribadi ya, di sini ada kemungkinan dia ini bisa mengalami short term bullish lah ya atau, cukup bullish dalam waktu singkatnya, paling nggak kita dapat rebound, mungkin kita bisa melihat untuk harga threshold ini dalam jangka waktu dekat hingga menengah, mungkin aja bisa mengalami kenaikan, jika memang di sini momentum dari buyer itu masih cukup kuat teman-teman. Dan itu adalah kemungkinan pertama, dan jika memang kemungkinan pertama ini bisa terus tereskalasi atau bisa terus naik teman-teman, yang mana mungkin aja ada momentum yang cukup oke untuk market crypto termasuk threshold ini, kemudian banyak buyers yang tertarik akumulasi, ditambah juga dengan stochastic RSI ini yang sekarang sedang climbing up dan kalau bisa terus climbing up ke atas, ya mungkin aja teman-teman dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya bisa jadi threshold ini bisa kembali menguji nih untuk resistance-nya atau area supply yang ada di atas ini. Tapi ya tentu mungkin aja dengan kondisi yang sekarang mungkin kalaupun itu yang terjadi dibutuhkan yang bertahap teman-teman. Jadi nggak bisa langsung, naik signifikan begini agak sulit sih sepertinya teman-teman ya. Dan kalian tetap harus realistis ya meskipun memang secara momentum jangka pendek mungkin aja sedang cukup bullish gitu. Namun sebaliknya kalau kita lihat dari skenario yang kedua, kalian harus mengamati juga bahwasannya, ini harganya secara overall juga seperti yang tadi saya katakan secara price action sedang berada dalam downtrend dan bahkan kalau kita lihat dari area konsolidasinya mungkin teman-teman yang mengerti di fitur ini kan ada, garis tengah nih. Kalian bisa lihat mungkin ini garis hitam saya nggak terlalu rapi tapi teman-teman bisa lihat garis titik-titik yang di tengah dan dengan price action-nya berada di bawah garis titik-titik ini menandakan bahwasannya threshold ini berada di, garis bawah gitu untuk dari garis tengah di, channel yang di sini teman-teman. Which means di sini sebenarnya, adalah area-area yang mungkin bisa di-consider sebagai memang area akumulasi. Tapi sebaliknya teman-teman, berarti kan secara price action ini sedang cukup lemah gitu teman-teman. Yang mana kalau misalkan, threshold ini ternyata harus breakdown teman-teman dari demand areanya, I don't think justru ini menjadi, project dengan price action yang menarik. Kenapa? Karena simple, dengan dia breakdown dari demand area sini artinya, eee, threshold ini atau altcoin ini resmi memasuki fase price discovery kembali tapi ke bawah teman-teman. Jadi dia masuk ke fase price discovery tapi price discovery-nya ke bawah, which means dia akan create yang namanya new all time low gitu. Dan tentu itu bukan indikasi yang positif, karena secara bias tentu para pelaku pasar akan memandangnya dengan bias yang cukup negatif dan, lebih condong ya ke bias penjualan dibandingkan pembelian teman-teman. Dan mungkin aja di sini akan, terjadi gerakan-gerakan yang, kalau misalkan kita coba lihat ya dalam beberapa historical sebelumnya juga
di berbagai altcoin lain juga sering terjadi ketika dia memang breakdown dari suatu important area tertentu, maka ada potensi untuk dia testing kembali ke area resistance yang sebelumnya adalah area support atau demand areanya, baru kemudian melanjutkan penurunannya ke level-level harga yang lebih rendah. Dan itu adalah skenario yang kedua, dan ya tentu untuk konfirmasinya adalah demand area yang di sini dan hopefully memang nggak ke breakdown teman-teman. Karena kalau ke breakdown ya seperti yang tadi saya katakan, tentu secara bias akan lebih condong ke bias yang lebih negatif gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk datanya dari threshold ini, dimana kalau kita masuk ke DeFi lama, nah kita mampir ke DeFi lama dulu. Well, sebenarnya kalau kita lihat di DeFi lama ya, TVL dari threshold ini sebenarnya ya nggak gede-gede amat sih teman-teman, sekitar 400 million of dollaran. Ya lumayan, dan sebenarnya yang cukup menarik adalah memang secara TVL nih dari waktu ke waktu ya, at least dalam beberapa waktu terakhir, di mana mungkin dari bulan Maret ya kalau kita tarik ini mulai climbing up lagi sebelum memang mencapai peak-nya di Q4 tahun 2024 lalu. Tapi so far ini mulai recovery secara TVL dan I think itu menjadi indikasi yang cukup positif ya untuk diperhatikan juga. Dan di sini kalau kita coba lihat dari CoinGlass untuk data derivatifnya, sebenarnya kalau untuk data derivatif ya, jujur saya kurang suka buat threshold ini. Kenapa? Karena meskipun volumenya memang ada peningkatan dari beberapa waktu terakhir, di sini open interest mengalami penurunan disertai juga dengan kalau kalian lihat nih, dalam 24 jam terakhirnya ini yang terlikuidasi di threshold ini cukup sedikit teman-teman, di sekitar 10 ribuan US dollar gitu. Ini cukup sedikit ya kalau kita bandingin mungkin sama berbagai altcoin lain yang mungkin teman-teman juga bisa searching sendiri. Dan kenapa ini cukup buruk saya katakan karena simpel teman-teman, meskipun di satu sisi buat total value yang terlikuidasi ini sedikit, berarti kan sedikit nih pelaku pasar yang terlikuidasi, ya mungkin itu teman-teman lihat sebagai hal yang bagus, tapi di sisi lain kalian juga harus tahu bahwasannya itu artinya mungkin ya yang transaksi di sini itu cukup sedikit teman-teman, makanya yang terlikuidasi ini cukup kecil gitu ya. Dan ya itu mungkin hal juga yang perlu kalian perhatikan gitu, atau satu hal yang perlu kalian tinjau secara lebih lanjut. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi analitik buat threshold, ini di bulan April kemarin ya, kita juga dapat kenaikan yang ya sebenarnya lumayan lah 15%-an teman-teman. Ya mengingat juga di bulan Januari sampai Maret tahun 2025 ini hampir mirip sama berbagai altcoin lainnya juga memang juga ikutan merah. Dan di bulan April akhirnya ini bulan April pertama ya untuk altcoin threshold ini bisa menghijau, di mana sebelumnya kan 3 bulan April 3 tahun sebelumnya ini merah semua, tapi so far sekarang kita dapat return yang positif. Dan di bulan Mei ini kita juga dibuka dengan return yang cukup positif nih di sekitar 0,49%. Ya masih sedikit positif aja lah ya. Ini sebenarnya masih bisa masih hanya bisa dikatakan sebagai oke aja, dan hopefully memang bisa naik lagi teman-teman, atau bisa lebih positif lagi untuk returnnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih ke depannya akan seperti apa. Dan coba nih teman-teman komen dan boleh pendapat menurut kalian gimana seputar altcoin threshold ini, apakah masih menarik dan kalian mungkin hendak meninjau area konsolidasi yang seperti ini, atau menurut teman-teman mungkin ini adalah salah satu altcoin yang nggak terlalu menarik dan mungkin secara return bakalan lebih negatif gitu di bulan Mei atau Juni ke depan. Boleh kasih pendapat teman-teman di kolom komen di bawah, dan juga buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja buat video kali ini, thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.